Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Ulfa Masugi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi dengan judul Transformasi Peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Materi ini penting untuk dipahami, terutama dalam konteks perbankan sistem keuangan nasional, perubahan regulasi, serta pembagian kewenangan antar lembaga otoritas negara dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Hadirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK membawa perubahan besar terhadap struktur pengawasan dan regulasi pada sektor keuangan. Sebelum OJK berdiri, fungsi yang sangat luas mulai dari menjalankan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, hingga melakukan pengawasan perbankan. Namun, setelah OJK resmi beroperasi pada tahun 2011, terjadinya transformasi mendasar dalam pembagian tugas dan kewenangan. Bank Indonesia berfokus pada kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, sedangkan OJK mengambil alih fungsi pengawasan sektor jasa keuangan secara menyeluruh. Perubahan inilah yang akan kita bahas secara mendalam dalam video ini. Oke, kita masuk ke sejarah singkat Bank Indonesia. Bank Indonesia didirikan pada tahun 1953 sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Sejak awal berdirinya Bank Indonesia memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menjaga stabilitas nilai rupiah. Yang kedua, mengatur sistem pembayaran. Dan ketiga, menjaga stabilitas perbankan. Dalam perjalanan sejarahnya, BI menghadapi berbagai tantangan, mulai dari krisis moneter dari 1997 sampai 1998, reformasi sistem keuangan, hingga perubahan struktur ekonomi global. Perubahan terbesar terjadi saat Bank Indonesia harus beradaptasi dengan berdirinya Otoritas Jasa Keuangan. Pada kehadiran Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK hadir sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melindungi konsumen pada seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk di dalamnya perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank seperti asuransi, fintech, dan lembaga pembayaran. Kehadiran OJK dimaksud untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan lebih kuat dalam mendorong stabilitas sistem keuangan. Oke, selanjutnya perubahan peran Bank Indonesia setelah OJK beroperasi. Dengan hadirnya OJK, fungsi dan wewenang Bank Indonesia mengalami transformasi penting. Sejak itu, BI tidak lagi menjadi pengawas langsung perbankan. Fokusnya utamanya bergeser menjadi 3. Yang pertama, menjaga stabilitas moneter. BI berfungsi mengendalikan inflasi melalui kebijakan suku bunga, pengaturan likuiditas, dan instrumen moneter lainnya. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. BI memantau pergerakan pasar valuta asing dan melakukan intervensi jika diperlukan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang ketiga yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. BI menganalisis risiko sistemik, mengatur giro wajib minimum
dan bekerja sama dengan OJK dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Dengan demikian, BI lebih berfungsi sebagai pengatur kebijakan dan makroprudensial. Sementara OJK mengurusi pengawasan mikroprudensial. Kerjasama antar Bank Indonesia dan OJK. Kerjasama antar BI dan OJK sangat penting agar sektor keuangan tetap sehat. Keduanya berkoordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua LPS. Koordinasi ini memungkinkan seluruh lembaga terkait berkomunikasi dengan cepat dalam menghadapi potensi krisis keuangan. Contohnya ketika terjadi tekanan likuiditas atau risiko gagal bayar di sektor perbankan. Kerjasama yang kuat menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Oke, selanjutnya dampak transformasi terhadap sektor perbankan. Setelah OJK mengambil alih pengawasan perbankan, dampak besar dirasakan sektor perbankan, diantaranya 1. Transparansi meningkat. Bank wajib mengikuti standar pelaporan dan keterbukaan informasi yang ditetapkan OJK. Yang kedua, akuntabilitas lebih kuat. Regulasi semakin ketat sehingga bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih tinggi. Yang ketiga, perlindungan konsumen lebih baik. Melalui mekanisme pengaduan, edukasi, dan literasi, masyarakat lebih terlindungi dari praktik keuangan yang merugikan. Semua perubahan ini berdampak positif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan nasional. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi BI dan OJK. Meskipun terjadi banyak kemajuan, BI dan OJK masih menghadapi berbagai tantangan, yang diantaranya perubahan teknologi, munculnya vintage aset digital, dan inovasi sistem pembayaran menuntut perubahan regulasi secara cepat. Risiko sistematik. Ketidakpastian global seperti krisis ekonomi dunia dapat berdampak pada stabilitas keuangan nasional. Peningkatan kompleksitas sektor keuangan. Produk keuangan semakin beragam sehingga memerlukan pengawasan lebih komprehensif. Tantangan ini mengharuskan BI dan OJK terus beradaptasi, berinovasi, serta meningkatkan koordinasi. Oke, selanjutnya inovasi dalam kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia terus melakukan inovasi untuk menjaga efektivitas kebijakan moneter, antara lain kebijakan suku bunga yang adaptif, dan pendalaman pasar keuangan dan digitalisasi sistem pembayaran seperti BI Fast, KRIS, dan infrastruktur digital nasional. Penguatan kebijakan makroprudensial yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Inovasi ini memperkuat posisi BI sebagai bank sentral modern dan responsif. Peran BI dalam edukasi dan literasi keuangan.
Selain menjalankan tugasnya dalam menjaga stabilitas moneter, BI juga berperan aktif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Program edukasi BI mencakup edukasi sistem pembayaran, dan ada juga pentingnya pengelolaan keuangan. Terus ada juga program UMKM dan seminar, workshop, dan kampanye keuangan digital. Langkah ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem keuangan sekaligus mendorong inklusi keuangan nasional. Oke, selanjutnya perubahan peran Bank Indonesia setelah OJK beroperasi. Dengan hadirnya OJK, fungsi dan wewenang Bank Indonesia mengalami transformasi penting. Sejak itu, BI tidak lagi menjadi pengawas langsung perbankan. Fokusnya utamanya bergeser menjadi 3. Yang pertama, menjaga stabilitas moneter. BI berfungsi mengendalikan inflasi melalui kebijakan suku bunga, pengaturan likuiditas, dan instrumen moneter lainnya. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. BI memantau pergerakan pasar valuta asing dan melakukan intervensi jika diperlukan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang ketiga yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. BI menganalisis risiko sistemik, mengatur giro wajib minimum, dan bekerja sama dengan OJK dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Dengan demikian, BI lebih berfungsi sebagai pengatur kebijakan dan makroprudensial. Sementara OJK mengurusi pengawasan mikroprudensial. Kerjasama antar Bank Indonesia dan OJK. Kerjasama antar BI dan OJK sangat penting agar sektor keuangan tetap sehat. Keduanya berkoordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua LPS. Koordinasi ini memungkinkan seluruh lembaga terkait berkomunikasi dengan cepat dalam menghadapi potensi krisis keuangan. Contohnya ketika terjadi tekanan likuiditas atau risiko gagal bayar di sektor perbankan. Kerjasama yang kuat menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Oke, selanjutnya dampak transformasi terhadap sektor perbankan. Setelah OJK mengambil alih pengawasan perbankan, dampak besar dirasakan sektor perbankan, diantaranya 1. Transparansi meningkat. Bank wajib mengikuti standar pelaporan dan keterbukaan informasi yang ditetapkan OJK. Yang kedua, akuntabilitas lebih kuat. Regulasi semakin ketat sehingga bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih tinggi. Yang ketiga, perlindungan konsumen lebih baik. Melalui mekanisme pengaduan, edukasi, dan literasi, masyarakat lebih terlindungi dari praktik keuangan yang merugikan.
Semua perubahan ini berdampak positif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan nasional. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi BI dan OJK. Meskipun terjadi banyak kemajuan, BI dan OJK masih menghadapi berbagai tantangan, yang diantaranya perubahan teknologi, munculnya vintage aset digital, dan inovasi sistem pembayaran menuntut perubahan regulasi secara cepat. Risiko sistematik. Ketidakpastian global seperti krisis ekonomi dunia dapat berdampak pada stabilitas keuangan nasional. Peningkatan kompleksitas sektor keuangan. Produk keuangan semakin beragam sehingga memerlukan pengawasan lebih komprehensif. Tantangan ini mengharuskan BI dan OJK terus beradaptasi, berinovasi, serta meningkatkan koordinasi. Hadirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK membawa perubahan besar terhadap struktur pengawasan dan regulasi pada sektor keuangan. Sebelum OJK berdiri, fungsi yang sangat luas mulai dari menjalankan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, hingga melakukan pengawasan perbankan. Namun, setelah OJK resmi beroperasi pada tahun 2011, terjadinya transformasi mendasar dalam pembagian tugas dan kewenangan. Bank Indonesia berfokus pada kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, sedangkan OJK mengambil alih fungsi pengawasan sektor jasa keuangan secara menyeluruh. Perubahan inilah yang akan kita bahas secara mendalam dalam video ini. Oke, kita masuk ke sejarah singkat Bank Indonesia. Bank Indonesia didirikan pada tahun 1953 sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Sejak awal berdirinya Bank Indonesia memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menjaga stabilitas nilai rupiah. Yang kedua, mengatur sistem pembayaran. Dan ketiga, menjaga stabilitas perbankan. Dalam perjalanan sejarahnya, BI menghadapi berbagai tantangan, mulai dari krisis moneter dari 1997 sampai 1998, reformasi sistem keuangan, hingga perubahan struktur ekonomi global. Perubahan terbesar terjadi saat Bank Indonesia harus beradaptasi dengan berdirinya Otoritas Jasa Keuangan. Pada kehadiran Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK hadir sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melindungi konsumen pada seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk di dalamnya perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank seperti asuransi, fintech, dan lembaga pembayaran. Kehadiran OJK dimaksud untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan lebih kuat dalam mendorong stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, BI lebih berfungsi sebagai pengatur kebijakan dan makroprudensial, sementara OJK mengurusi pengawasan mikroprudensial. Kerjasama antar Bank Indonesia dan OJK. Kerjasama antar BI dan OJK sangat penting agar sektor keuangan tetap sehat. Keduanya berkoordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan Menteri Keuangan, Ketua Dewan
Komisioner OJK dan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua LPS. Koordinasi ini memungkinkan seluruh lembaga terkait berkomunikasi dengan cepat dalam menghadapi potensi krisis keuangan. Contohnya ketika terjadi tekanan likuiditas atau risiko gagal bayar di sektor perbankan. Kerjasama yang kuat menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Oke, selanjutnya dampak transformasi terhadap sektor perbankan. Setelah OJK mengambil alih pengawasan perbankan, dampak besar dirasakan sektor perbankan, diantaranya 1. Transparansi meningkat. Bank wajib mengikuti standar pelaporan dan keterbukaan informasi yang ditetapkan OJK. Yang kedua, akuntabilitas lebih kuat. Regulasi semakin ketat sehingga bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih tinggi. Yang ketiga, perlindungan konsumen lebih baik. Melalui mekanisme pengaduan, edukasi, dan literasi, masyarakat lebih terlindungi dari praktik keuangan yang merugikan. Semua perubahan ini berdampak positif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan nasional. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi BI dan OJK. Meskipun terjadi banyak kemajuan, BI dan OJK masih menghadapi berbagai tantangan, yang diantaranya perubahan teknologi, munculnya vintage aset digital, dan inovasi sistem pembayaran menuntut perubahan regulasi secara cepat. Risiko sistematik. Ketidakpastian global seperti krisis ekonomi dunia dapat berdampak pada stabilitas keuangan nasional. Peningkatan kompleksitas sektor keuangan. Produk keuangan semakin beragam sehingga memerlukan pengawasan lebih komprehensif. Tantangan ini mengharuskan BI dan OJK terus beradaptasi, berinovasi, serta meningkatkan koordinasi. Oke, selanjutnya inovasi dalam kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia terus melakukan inovasi untuk menjaga efektivitas kebijakan moneter, antara lain kebijakan suku bunga yang adaptif, dan pendalaman pasar keuangan dan digitalisasi sistem pembayaran seperti BI Fast, KRIS, dan infrastruktur digital nasional. Penguatan kebijakan makroprudensial yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Inovasi ini memperkuat posisi BI sebagai bank sentral modern dan responsif. Peran BI dalam edukasi dan literasi keuangan. Selain menjalankan tugasnya dalam menjaga stabilitas moneter, BI juga berperan aktif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Program edukasi BI mencakup edukasi sistem pembayaran, dan ada juga pentingnya pengelolaan keuangan. Terus ada juga program UMKM dan seminar, workshop, dan kampanye keuangan digital. Langkah ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem keuangan sekaligus mendorong inklusi keuangan nasional.
Oke, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem keuangan Indonesia. Bank Indonesia kini berfokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, sementara OJK berperan sebagai pengawas sektor jasa keuangan. Koordinasi yang kuat antara kedua lembaga ini menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan perekonomian Indonesia tetap stabil serta berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sudah menonton sampai akhir. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.